Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu kembali dengan Peci Miring. Nama saya Ahmad Bahar. Kali ini saya mau membuat konten yang berjudul Belajar Mentertawakan Diri Sendiri. Jadi ternyata hidup itu bro, kadang-kadang kita perlu berhenti sejenak, kita perlu merenung, dan kita perlu menertawakan diri kita sendiri. Sebab kadang-kadang ada perilaku lucu, konyol, aneh yang menyebabkan kita sendiri itu jadi ketawa. Kebetulan belajar mentertawakan diri sendiri ini kali ini saya petik dari salah satu buku yang saya tulis, belajar dari seorang pengalaman hidup dari seorang jenderal bernama Untung S. Rajab. Ini bukunya. Jadi ini pengalaman hidup yang akhirnya saya tulis dalam bentuk buku, dan ternyata setelah kita renung-renungkan memang benar, sekali-sekali kita ini hidup harus bisa mentertawakan diri sendiri. Jenderal Untung S. Rajab ini pernah menjabat menjadi Kapolda Yogyakarta, Kapolda Kalimantan Selatan, Kapolda Jawa Timur, dan terakhir Kapolda DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya. Tentu pengalaman hidup yang luar biasa sehingga memunculkan istilah yang sudah kita rangkum dalam sebuah judul buku, Belajar Mentertawakan Diri Sendiri. Jadi kira-kira ini adalah cerita tentang perjalanan hidup seorang tokoh, seorang jenderal, seorang pejabat ya, yang memang kadang-kadang lucu bagi si pejabat itu sendiri. Tentu kalau dia memahami, tapi memang banyak yang tidak memahami, jadi sulit untuk mentertawakan diri sendiri. Boro-boro mentertawakan diri sendiri, ditertawakan orang lain juga marah-marah kalau yang tidak paham. Jadi di sini memang membutuhkan menurunkan ego, memahami bahwa kita ini ciptaan Tuhan, kita ini bukan siapa-siapa, kita ini hanyalah manusia dolim, manusia lemah yang memang layak untuk ditertawakan. Setidak-tidaknya diri kita sendiri saja yang mentertawakan. Salah satu contoh, suatu kali Pak Untung S. Rajab ini melakukan perjalanan dinas. Dalam perjalanan dinas ini kemudian mampir ke desanya teroris. Waktu itu di daerah, kalau tidak salah, Lamongan kalau tidak salah. Jadi ada salah satu tokoh teroris yang ya di kampungnya itu banyak orang-orang yang menjadi, mungkin kalau sekarang disebut kelompok garis keras gitu ya. Tapi anehnya bagi Pak Untung, saat dia berkunjung ke situ itu tibalah waktu sholat maghrib, dan Pak Untung sangat kaget ketika sholat maghrib berjamaah di masjid itu
orang-orang di situ, ya termasuk salah satunya tokoh terorisnya itu, meminta untuk Pak Untung menjadi imamnya. Bayangkan seorang polisi di mata para teroris justru dimuliakan, dianggap lebih afdol untuk menjadi imam. Ya sudah, akhirnya Pak Untung bersedia menjadi imam. Tetapi karena itu sholat maghrib, kan harus ada lafadz yang harus dikeraskan. Jadi Al-Fatihah, terus surat, bacaan surat itu harus dikeraskan. Dan ketika nanti ada ungkapan yang misalnya surat Al-Fatihah, di akhirnya ada kata-kata yang harus dijawab oleh jamaah, itu juga harus dikeraskan. Jadi misalnya waladhdallin, maka jamaah akan menjawab amin. Anehnya Pak Untung S. Rajab ini setiap mengeraskan suaranya membaca Al-Fatihah itu, mulai dari bismillah dan seterusnya, itu beliau menangis sejadi-jadinya, betul-betul menangis dengan ya sungguh-sungguh menangis. Jadi dalam 3 rakaat itu, pada saat 2 rakaat awal itu kan harus dikeraskan, dan selama dikeraskan itulah suara Pak Untung S. Rajab menangis dengan sesenggukan, benar-benar menangis. Akhirnya sholat jamaah pun selesai. Setelah kunjungan itu, Pak Untung dan rombongan ditemani teman-teman, kebetulan ada teman-teman dekatnya gitu yang ikut dalam rombongan itu, mampir di rumah makan untuk makan. Nah, di saat itulah terjadi dialog. Ada salah satu anak buah yang memang kebetulan juga teman SMA, juga teman kampung yang ikut di situ. Beliau bertanya pada Pak Untung, "Dan, sampean itu komandan yang hebat, tapi kenapa begitu menjadi imam begitu aja kok nangis sesenggukan?" Pak Untung dengan agak jengkel dan marah bilang, "Kamu itu nggak tahu, saya ini polisi, tahu sendiri kan polisi, dosanya kayak apa, perbuatannya kayak apa. Para teroris itu harusnya kan lebih alim, imannya lebih tinggi, tapi kenapa mereka malah nyuruh saya untuk menjadi imam? Itu kan aneh gitu." Jadi itu sangat aneh, dan itulah yang membuat saya sendiri juga tertawa. Kenapa saya kok dijadikan imam mereka? Saya juga bertanya-tanya. Dan setelah kejadian itu pun, saya jujur saya juga mentertawakan diri sendiri kepada Pak Untung. Mereka itu nggak tahu, ibaratnya dosa saya sebesar apa itu mereka nggak tahu. Tapi kenapa justru mereka yang menyuruh saya menjadi imam? Nah, disitulah saya kemudian merasa bahwa dosa saya sangat besar, tapi kenapa justru orang lain menganggap saya orang yang lebih baik gitu. Padahal saya tahu persis saya dosanya banyak sekali. Ibaratnya tidak layak menjadi imam. Itu salah satu contoh bahwa Pak Untung mencoba mentertawakan diri sendiri. Nah, dalam peristiwa yang lain saat menjabat di Polda Kalimantan Selatan, nah kebetulan saya saat itu proses wawancara untuk penulisan buku beliau, ada peristiwa menarik juga. Pagi-pagi habis subuh
Pak Untung nongkrong di emper di rumah jabatan, terus kita sambil ngobrol, tiba-tiba ada ajudan datang. Ajudan itu memberi laporan, hari ini Bapak jadwalnya ke sini. Lagi enak-enaknya merokok, ngobrol sama saya, minum kopi. Karena ada informasi dari ajudan tadi, Pak Untung pun langsung pergi ke belakang dan pamit ke saya dengan ngomong, "Mas, saya tak siap-siap dulu ya." "Siap Pak," saya bilang begitu. Akhirnya beliau ke belakang, terus balik lagi. Nggak lama balik lagi, sudah siap, sudah pakai baju dinas, sudah bersepatu, ngelanjutin ngobrol lagi sama saya. Terus ajudan yang tadi datang lagi, kemudian bertanya, "Dan, kita jadi berangkat nggak hari ini?" Nah, ini yang membuat Pak Untung meradang dengan menjawab sekenanya. Hari itu padahal hari Senin, Pak Untung bilang, nggak usah berangkat, besok saja berangkatnya. Sambil ekspresinya cemberut begitu, sambil getem-getem seperti orang marah begitu. Tentu ajudan heran, "Dan, bukannya tadi pagi Bapak bilang bahwa siap untuk ngikuti jadwal hari ini?" Lah iya, makanya saya udah pakai seragam, saya udah pakai sepatu, saya udah rapi begini. Itu kan udah siap atas perintah kamu itu tadi. Kok malah kamu tanya jadi berangkat? Enggak, kamu itu aneh banget gitu. Terus akhirnya dialog pun selesai dan si ajudan bilang, "Siap Komandan, mohon maaf, mohon izin." Pamit. Begitu pamit, Pak Untung tertawa. Coba Mas Bahar, gimana nggak puyeng ngadepi orang-orang macam gini? Kan saya tadi pagi disuruh sama dia untuk siap-siap. Saya sudah mengikuti, saya sudah siap-siap. Nah, setelah saya siap-siap, kok masih ditanya apakah jadi berangkat apa tidak? Ini waduh, kata beliau. Jadi intinya menjadi seorang pejabat, menjadi seorang petinggi itu kalau menghadapi anak buah macam begini, kalau tidak sabar, itu ya bisa jadi stroke gitu. Jadi kata Pak Untung, "Coba Mas Bahar." Jadi Pak Untung bilang begini, "Tuh kelakuannya anak buah seperti itu tuh. Kan saya udah ngikuti, saya sudah siap-siap. Tadi kan lagi enak-enak ngobrol, ngopi, ngerokok. Saya didatangi terus disuruh dilaporin dan saya mengikuti apa yang dia jadwalkan. Loh kok datang lagi bilangnya jadi enggak Pak? Mestinya itu enggak harus bertanya, enggak harus ada pertanyaan seperti itu. Tapi ya itulah anak buah. Istilahnya itulah bodohnya anak buah, kata Pak Untung begitu. Tapi Pak Untung juga tertawa sendiri. Lah iya, kalau dia pinter kan jadi Kapolda, bukan jadi ajudan. Jadi ini ada beberapa peristiwa semacam itu yang sering dialami oleh Pak Untung sebagai kepala wilayah, sebagai Kapolda menghadapi banyak anak buahnya yang aneh-aneh. Tentu menjadi seorang pemimpin itu harus punya kesabaran. Sebab kalau tidak, ya dia akan pusing sendiri menghadapi begitu banyak anak buah yang sikap dan perilakunya itu aneh-aneh. Sehingga cerita-cerita Pak Untung itu kemudian dikumpulkan
menjadi sebuah buku yang sampulnya cukup keren ini. Di sini juga banyak sekali cerita-cerita yang lain. Nah, seperti biasa saya bacakan semacam ringkasannya saja. Sebelum ditertawakan oleh orang lain, belajarlah mentertawakan diri sendiri. Itu adalah pesan tersirat yang hendak ditawarkan dalam buku ini. Bila diri relatif sudah mudah untuk mentertawakan diri sendiri, artinya sebuah pribadi yang sudah bersahabat dengan dirinya sendiri. Ia sudah bisa mengenal diri sendiri, maka tidak sulit membawa diri di tengah-tengah belantara kehidupan dunia yang fana ini. Jadi orang kan sering nih kita mentertawakan orang lain. Orang kan sering membuli kan sama lah mentertawakan, menganggap orang lain lucu, rendah, dan layak untuk ditertawakan. Padahal kita lupa diri kita sendiri ini juga perlu kita tertawakan. Oleh karena itu, dengan pengalaman yang banyak sekali, dengan pengalaman menjadi Kapolda di 4 wilayah dan terakhir Kapolda Metro Jaya, Pak Untung tentu punya banyak sekali cerita-cerita lucu, cerita-cerita aneh, cerita-cerita menggelikan yang beliau alami, yang menyebabkan beliau harus mentertawakan beliau sendiri. Jadi ibaratnya beliau tidak mau mentertawakan orang lain, tetapi beliau ingin mentertawakan diri sendiri. Itulah beberapa pengalaman saya menulis buku tentang seorang sosok jenderal yang menurut saya sudah bisa mencapai satu titik di mana oh ini loh saya ini lucu, perilaku saya kadang-kadang aneh, sok kuasa, sok apa, tapi saya tahu bahwa kadang-kadang itu juga salah gitu. Dan itu semua direfleksikan menjadi pelajaran hidup yang akhirnya beliau sendiri juga masih belajar untuk mentertawakan diri sendiri. Begitu saudaraku, moga-moga bermanfaat. Saya akan banyak memang pengalaman-pengalaman bertemu dengan beberapa jenderal, beberapa tokoh yang intinya pengalaman hidup mereka menarik dan memberi inspirasi. Apalagi ada heroisme, ada kepahlawanan, ada nyali, ada keberanian. Semuanya itu menarik untuk dipelajari. Siapa tahu Anda dan kita semua bisa menapaki apa yang mereka lakukan itu. Gitu saudaraku. Terima kasih sudah menonton. Beri komentar positif, beri masukan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.